Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto. Belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah. Tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Kita ambil contoh yang dikerjakan sama-sama di Jakarta. Kepulauan Seribu selama berpuluh tahun adalah kepulauan yang tidak menjadi perhatian utama. Bersama-sama dengan PKS, bersama dengan Demokrat, ketika mengurus Jakarta, kita pastikan bahwa wilayah itu bukan wilayah yang tertinggal, tapi wilayah yang mendapatkan kesetaraan kesempatan dari kita. Bahkan ketika mereka sudah terbangun infrastruktur air, listrik, transportasi, kalau datang ketemu mereka bilangnya gini, Pak Gub, kami butuhnya ATM sekarang Pak. Dulu butuhnya transportasi, sekarang butuhnya ATM, butuhnya cooling station. Itu menggambarkan mereka sudah meningkat kebutuhannya. Karena itu yang tadi disampaikan juga, perjalanan 5 tahun di Jakarta kemarin adalah perjalanan kita membawa janji untuk rakyat Jakarta. Dan janji itu kita lunasi sama-sama untuk rakyat Jakarta. Kini saatnya untuk kita menyongsong amanah yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Tadi disampaikan pentingnya untuk kita menggunakan kekuatan bangsa Indonesia.
Pak Ketua Majelis Syuro yang saya hormati, di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita. Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia. Kita teruskan pesan ini ke depan, bahwa momen kebangkitan, momen ulang tahun ini harus kita jaga sebagai momen untuk kita berdikari, untuk kita bertekad memperjuangkan perubahan yang dalam pesan dari Ketua Majelis Syuro tadi, bahwa perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang lengkap, di mana ada hal yang diteruskan, ada hal yang dikoreksi, ada hal yang ditambahkan, dan ada hal yang belum berhasil yang harus dihentikan. Itu adalah perubahan yang komprehensif. Karena itu kita menawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, PKS menawarkan, dari Nasdem menawarkan, Demokrat menawarkan, dan kami juga menawarkan bahwa gagasan diusung, gagasan ditunjukkan. Karenanya kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dan bersyukur sekali, perjuangan kita berkelanjutan. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan alhamdulillah atas izin Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa kita memiliki hutang, kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu. Dan alhamdulillah perjalanan bersama dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support, dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi. Begitu masuk kita ke fase putaran kedua, kita jalan sama-sama sampai ujung pemerintahan di Jakarta. Insya Allah kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 akan berulang di 2024 nanti. Dan kita harus ingat bahwa PKS sebagai partai umat, sebagai partai yang merepresentasikan aspirasi dari segmen terbesar bicara tentang unsur pemeluk agama. Terus kita harus menjadi yang mengayomi, yang mengambil porsi besar untuk perubahan bangsa ini. Seperti tadi diingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insya Allah kita pegang kalimat itu, bahwa kita ajak umat ini untuk mendorong perubahan. Bila umat berubah, bangsa berubah. Bila umat maju, bangsa menjadi maju. Sebarkan semangat ini, sebarkan ketulusan, dan dipesankan tadi oleh Ketua Majelis Syuro, jaga keikhlasan. Insya Allah kita selalu dekatkan dengan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri apa yang menjadi kewajiban bagi kami untuk menyampaikan pesan kebangkitan, pesan ulang tahun PKS dengan mengirimkan harapan kepada semua. Mari kita jaga perjalanan ke depan dengan menjaga persatuan,
menjaga suasana kebersamaan, persatuan Indonesia. Tadi digarisbawahi, tidak mungkin bisa terjadi dalam ketimpangan. Persatuan Indonesia hanya bisa dijaga dalam suasana keadilan dan kesetaraan. Dengan keadilan kita punya persatuan, dengan kesetaraan kita punya persatuan. Mari kita pulang dari peringatan 21 tahun PKS, 115 tahun kebangkitan nasional dengan membawa pesan, kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadir untuk memastikan ada kesejahteraan bagi semua. Kami hadir untuk memastikan muncul persatuan bagi semuanya. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pantun ya. Bangkit serempak satu tujuan. Mantapkan cita perjuangan bersama. Mari bersatu ciptakan perubahan. Wujudkan keadilan Indonesia sejahtera. (21) bukan sekedar angka. PKS bukan sekedar konsonan. Perjuangan dan kerja jadi bukti nyata. PKS terus menjadi partai idaman. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.